Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rifani dari Fakultas Ekonomi S1 Akuntansi Universitas Pamulang, kelas RS707. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan dalam studi kelayakan. Jika kamu hendak memulai bisnis, tentunya kamu perlu memperhatikan apakah bisnis yang akan kamu mulai layak atau tidak untuk dijalankan. Ilmu ini disebut sebagai studi kelayakan bisnis. Terdapat beberapa aspek dalam menilai apakah bisnis tersebut layak atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek keuangan. Tujuan diadakannya studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari kesalahan dalam penanaman modal untuk sebuah usaha yang ternyata setelah berjalan malah tidak memberikan keuntungan. Jadi, kalau seseorang sudah menilai bisnismu dari aspek keuangan dan hasilnya layak, maka Anda sudah bisa memulai bisnismu. Sebelumnya, aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Karena aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan secara keseluruhan. Penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal seperti yang pertama, sumber dana yang akan diperoleh. 2. Kebutuhan biaya investasi. 3. Estimasi pendapatan dan biaya investasi dalam periode tertentu. 4. Proyeksi neraca dan laporan laba rugi. 5. Kriteria penilaian investasi. Dan yang terakhir, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan. Untuk membiayai suatu investasi, maka biasanya diperlukan dana yang cukup relatif besar. Perolehan dana dapat dicari dari beberapa sumber, salah satunya modal asing dan modal sendiri. Modal asing merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Keuntungan dari modal pinjaman adalah jumlah yang relatif tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah besar. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain dari pinjaman dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal Ventura, dan pinjaman dari perusahaan non-bank. Yang kedua ada dari modal sendiri. Modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham bank secara tertutup atau terbuka. Keuntungan dari modal sendiri adalah tidak adanya beban bunga seperti modal pinjaman. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Secara garis besar, biaya kebutuhan investasi meliputi yang pertama ada biaya pra-investasi seperti biaya pembuatan studi, biaya pengurusan perizinan. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap ini ada dua, aktiva tetap berwujud seperti mesin, tanah, inventaris kantor. Yang kedua, ada aset tetap tak berwujud seperti goodwill, lisensi, hak cipta, dan merek dagang. Yang ketiga, ada biaya operasional seperti beban listrik, biaya gaji dan upah karyawan, pajak, premi asuransi, dan lain-lain. Cash flow atau arus kas merupakan laporan keuangan yang disusun untuk menunjukkan perubahan kas dalam periode tertentu serta memberikan alasan mengenai perubahan kas dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Pentingnya kas akhir bagi investor diperuntukkan untuk satu, kas diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua, kas dipergunakan untuk membayar semua kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, kas dipergunakan untuk melakukan investasi kembali. Rasio-rasio keuangan. Terkait dengan studi kelayakan bisnis, laporan keuangan digunakan untuk menilai perusahaan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah layak usaha tersebut untuk dibiayai dan berapa besar pembiayaan yang akan dibutuhkan. Pengukuran dengan rasio keuangan.
bisa disebut sebagai suatu alat untuk menganalisis suatu laporan keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rasio likuiditas. Digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan dengan membandingkan seluruh komponen yang berada di aktiva lancar dan pasiva lancar. Yang kedua ada leverage ratio. Digunakan untuk mengatur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang ketiga ada rasio aktivitas, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat efisien pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, persediaan, penagihan piutang. Dan rasio aktivitas ini adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kebutuhan sehari-hari. Yang keempat ada rasio profitabilitas, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.